Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT, dan video kali ini sesuai janji kemarin waktu review si Ryzen 3 3100. Kalau misalkan belum nonton, kalian linknya akan simpen di sini. Nah, jadi di video kali ini saya mau rakit PC Ryzen 3 3100 menggunakan komponen-komponen yang diminimalis harganya, jadi nggak terlalu mahal, tapi performanya masih bisa diandalkan atau dimaksimalkan. Nah, seperti itu. Oke, daripada kita ngobrolnya seperti ini, kita akan lanjut sekarang. Oke, let's go! Oke teman-teman, MSI Indonesia lagi ngadain Ramadan Celebration. Ada banyak diskon yang dihadirkan sampai belasan juta. Ada promo eksklusif di MSI ID Store dan stocking sale di jam-jam tertentu. Kalian harus catat tanggal dan jamnya. Akan ada 30 pembeli yang beruntung diundi untuk dapatkan voucher Oppo. Lalu yang paling penting ada Grand Lucky Draw. Kita bisa dapatkan monitor gaming dan kursi gaming gratis. Semoga di bulan Ramadan ini membawa berkah untuk kita. Event ini dimulai 11 Mei sampai 31 Mei 2020. Info lengkap cek deskripsi. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke rakit PC-nya, saya pengen ngobrol dulu sedikit nih tentang harga si Ryzen 3 3100 ini. Kalau menurut kalian apakah mahal atau murah ya? Soalnya kan sebelum dirilis harga resmi di Indonesia, si AMD mengumumkan harganya sekitar $99. Nah, ketika rilis harga resmi Indonesia, ternyata harganya jadi 1.799.000 atau 1.800.000 gitu. 1.800.000 kurang 1.000. Nah, wah ternyata kan jadi kita malah bingung juga gitu kan. Si Ryzen 3 3100 ini tuh tadinya mau menjadi rival si i3 9100F dari Intel, tapi ternyata harganya jadi selisih sekitar 700.000. Ya jauh banget gitu kan. Kalau misalkan saya pikir ya si i3 9100F ya bakalan tetap di posisinya yang sekarang gitu. Prosesor low end budget 1 jutaan ya tetap si i3 dengan budget seberapa ya? 1.100.000 kalau nggak salah, 1.150.000. Ya itu tidak tergeser karena performanya meskipun kalah dari si Ryzen 3 3100 ini, tapi ya harganya juga memang lebih murah. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan ke i5 9400F, ya harganya beda sekitar 400 ribuan. Terus performanya juga ya hampir-hampir mirip, tapi di beberapa game. Jadi saya ngomongnya di beberapa game masih unggul si i5 9400F. Dan yang saya bingung malah jadi saingannya tuh dari prosesor AMD juga. Si Ryzen 5 2600 kan harganya udah turun tuh, jadi 1.750.000. Ryzen 3 3100 1.800.000. Ya anggaplah sama gitu ya, beda 50.000. Lalu si Ryzen 5 3500 harganya 2 juta. Ya jadi tiga nominasi dari AMD ini ternyata ya harganya sama-sama dan konsumen pasti juga bingung. Soalnya saya juga bingung. Nah, kalau misalkan rakit PC sekitar 8 atau 9 juta, kita pilihnya ke Ryzen 3100 ini atau ambil sekalian Ryzen 5 3500 gitu. Atau pengen murah lagi Ryzen 5 2600 yang punya 6 core 12 thread gitu kan. Ya, jadi bingung juga gitu. Aduh. Tapi kalau misalkan lihat dari arsitektur yang digunakan, tentunya si Ryzen 3 3100 ini memang lebih unggul. Udah menggunakan Gen 2, jadi si memory controllernya dibandingkan si Ryzen 5 2600 tuh lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen overclock memory RAM lebih tinggi lagi, di Ryzen 3 3100 ini lebih mudah dibandingkan di Ryzen 5 2600. Karena ya memory controllernya itu yang membuat lebih mudah menaikkan speed memory RAM. Kalau misalkan ada yang nanya nih, banyak banget di kolom komentar kemarin, di video kemarin, Bang, jadi lebih bagus mana atau lebih worth it mana? Mau rakit PC Ryzen 5 3500, Ryzen 5 2600, atau Ryzen 3 3100 ini? Untuk saat ini mungkin Ryzen 3 3100 jadi pilihan lah, jadi pilihan utamanya. Apalagi kalau misalkan nanti beberapa bulan atau beberapa pekan ke depan prosesor ini sepertinya bakalan turun harganya dan muncullah
motherboard B550. Nah ini bakalan klop juga karena udah support PCIe Gen 4. Tapi masalahnya ada lagi yang baru. Bakalan harga berapa nanti si motherboard B550 saat dirilis AMD? Ya mudah-mudahan murah gitu. Kalau misalkan mahal, ya bingung lagi gitu. Oke, jadi ya sementara ini kalau misalkan mau rakit PC baru di 2020 untuk saat ini, ya oke lah, budget 1.700.000 mending Ryzen 3 3100 aja dulu itu. Oke, jadi di sini saya kenalin dulu komponen yang bakalan saya gunakan. Pertama saya akan gunakan motherboard dari MSI B450 karena kenapa? Pertama harganya nggak terlalu mahal. Lalu di MSI kan udah ada memori Tri-It. Jadi memori Tri-It ngebantu banget untuk mempermudah menaikkan speed memori RAM. Jadi saya gunakan B450. Aduh, salah wae-nya. Tapi jangan lupa kalian pastikan dulu si motherboardnya udah update ke versi terbaru. Ya minimal referensi dari AMD sih AGESA 1004 gitu. Nah, untuk coolingnya di sini saya menggunakan WinPower 500. Kenapa? Karena ceritanya kalau misalkan saya pengen overclock si Ryzen 3 3100, karena fitur overclock di prosesor ini kan ya memang udah diperbolehkan lah atau udah diwajibkan gitu untuk overclock supaya performanya lebih tinggi. Nah, jadi saya akan gunakan WinPower, jadi harganya sekitar 500 ribuan. Tapi untuk dipakai harian mungkin nanti saya akan overclock di 4,3 GHz 1,33 volt. Ya, jadi menggunakan, tapi kalau misalkan kalian daripada beli ini, kan si Ryzen 3 3100 ketika beli juga ada stok coolingnya, stok cooling bawaannya. Nah, kalian pakai stok cooling bawaannya juga, ya nggak apa-apa juga. Itu masih bisa digunakan. Nanti saya juga akan tes juga tanpa overclock. Lalu memori RAM-nya, nah memori RAM-nya saya gunakan dari XPG Spectrix D41. Ini speednya 3000 MHz. Kenapa? Karena si memori D41 ini bisa kita overclock hingga 3600 MHz dengan mudah. Kita gunakan memori Tri-It yang ada di motherboardnya, kita tinggal pilih aja CL18 yang saya gunakan. Langsung udah tanpa masalah gitu, tinggal pilih, enter, udah langsung berjalan di 3600 MHz gitu menggunakan si memori XPG D41 ini. Jadi ya memang memori di sini sungguh penting sekali. Jadi saya gunakan memori yang memang punya chipset yang bagus untuk overclock supaya nanti bisa memaksimalkan si Ryzen 3100 ini. Ya salah satu yang cocok menurut saya D41 udah oke. Nah, untuk SSD-nya bebas. Di sini saya gunakan SU650 Adata 240 GB. Nah, sekarang pasti kalian bingung juga, wah saya rakit PC 9 juta dengan komponen seperti ini. Karena apa? Karena harga sekarang lagi pada mahal gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ketika nanti kalian mau upgrade atau mau rakit PC, harga komponen di sini bisa lebih murah lagi dan mungkin bisa jadi 7 juta atau 8 juta. Yang sekarang saya gunakan kemungkinan ini totalnya sekitar 9 jutaan. Ya, karena lagi kondisi mahal. Dan satu lagi yang paling penting adalah PGA card-nya. Nah, di sini saya gunakan GTX dari Jotax 1650 Super. Kenapa? Karena menurut saya PGA ini paling pas atau paling murah untuk disandingkan dengan si Ryzen 3100. Kalian tapi boleh juga gitu kalau misalkan ada budget lebih, boleh pakai RTX 2060 juga masih sanggup diduetkan dengan 3100 atau RX 5600 XT juga masih oke-oke aja. Tapi menurut saya yang PGA paling murah, paling pas digunakan ya 1650 Super. Ya, saya gunakan dari Jota. Oke, kita langsung saja rakit dan tes di beberapa pengujian. Oke, let's go! Baiklah, saya tes main game secara default dan di overclock untuk dipakai harian supaya aman. Di sini saya tes juga dengan speed memori 3200 MHz CL16. Di pengujian pertama, seperti biasa, Battlefield 5 1080p set rata kanan, ray tracing-nya off. Penggunaan PGA card Jotax GTX 1650 Super udah dimaksimalkan. Prosesor juga bekerja semestinya dengan suhu antara 60-63 derajat Celcius. FPS di atas 80-an sangat lancar sekali.
Jika kita naikkan speed memori ke 3600, FPS-nya bisa bertambah hingga 7-9 fps. Dan saat di overclock ke 4,3 GHz, temperaturnya juga masih aman, FPS lebih meningkat. Dan wattnya juga tentunya meningkat. Si Ryzen 3100 ini wattnya lebih tinggi ketika di overclock. Lalu kedua, game Call of Duty Warzone 1080p setting rata kanan dan ray tracingnya di-on-kan. Saat di pertempuran, FPS-nya juga oke, 80 FPS-an lebih, temperaturnya aman dong di bawah 60 derajat Celcius. Watt yang dikeluarkan juga berada di 45-50 watts, ini udah wajar ya. Ketika di overclock ke 4,3 GHz, FPS-nya meningkat atau 10 FPS aja. Temperaturnya juga masih aman, tidak ada masalah, semua lancar terkendali. Lanjut game GTA 5 nih, yang gamenya CPU bound banget, masih sama 1080p set very high MSA x 2. Temperatur adem lah di bawah 60 derajat Celcius. Penggunaan prosesor juga masih longgar, jadi masih banyak performa untuk dipakai kebutuhan yang lain. Misalkan nih, dipakai buat live streaming game, pasti nggak akan nge-lag. Asal RAM-nya tentunya harus 16 GB kayaknya ya minimal, jangan 8 GB. Oke, ketiga saya tes game PUBG Steam nih, 1080p rata kanan, FPS-nya di atas 90-an dan masih longgar si CPU-nya. Suhu 50 derajat Celcius masih adem, performa CPU ya masih longgar lah seperti ini. Jadi kalau misalkan nih mau dipakai live streaming seperti PUBG Steam, Fortnite, Apex Legends, Warzone, WWZ, saya yakin bakalan lancar, nggak usah diragukan lagi pokoknya. Wih, mantap kan? Lalu game The Witcher 3 resolusi sama ya, 1080p, rata kanan, FPS-nya rata-rata di 50 atau 60 FPS-an seperti ini, ya tergantung posisi si gamenya di mana. Memang kerjanya agak berat di PGA card, jadi kewalahan dia. Tapi nggak apa-apa, prosesor masih ringan kerjanya, masih bisa digunakan hal lain. Temperatur juga masih aman kalau seperti ini. Di overclock ke 4,3 GHz si Ryzen 3100 ya aman-aman aja. Masih oke lah, dipakai streaming langsung juga boleh, dipakai ngedit Premiere Pro juga ya pasti bakalan aman. Oke, jadi rakitan PC ini sengaja saya penuhin dengan beberapa RGB, jadi ya warna-warni gitu. Tapi kalau kalian pengen lihat rakitan PC yang lebih elegan tanpa RGB-RGB-an, boleh cek videonya Nerd Review. Nanti Rizky di sana sepertinya udah buat video juga, atau klik card yang ada di atas ini. Nah, total rakitan PC di tahun 2020 bulan Mei tanggal 7 ini, yang saya rakit sekarang nih, habis sekitar 9.230.000-an. Angka yang fantastik. Ya mau gimana lagi gitu, harganya ya memang segitu gitu sekarang. Tapi performanya saya yakin masih sanggup melibas game-game terbaru. Mungkin 3 tahun atau 5 tahun ke depan masih sanggup diandalkan. Jadi kalian nggak usah khawatir, umurnya masih panjang kok. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang rakitan PC 9 jutaan lebih ini di tahun 2020 bulan Mei, yang harga komponen sekarang ini lagi mahal-mahalnya karena dolar lagi kuat gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini ya bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.